Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fajal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jemaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Tidak terasa insyaallah tinggal satu hari lagi kita menjalankan ibadah saum Ramadan. Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh ampunan, penuh kasih sayang akan segera meninggalkan kita semua. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam rangkaian ayat-ayat puasa, pada salah satu ayatnya, yaitu ayat 185, di ujung ayatnya Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya puasamu itu, dan besarkanlah Allah atas petunjuknya padamu supaya kalian bersyukur. Masyaallah muslimin, dengan ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwasannya setelah selesai menjalankan ibadah puasa itu, kita harus membesarkan Allah, bersyukur juga kepada Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa kehidupan muslim itu tidak akan lepas dari takbir dan tasyakur. Tidak akan lepas dari takbir dan tasyakur. Takbir artinya apa? Membesarkan Allah dan mengecilkan segala sesuatu kecuali Allah. Dalam ibadah saum, takbir mencerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu. Meskipun dalam kesendirian, haus mencekik leher kita, lapar luar biasa, padahal kalaupun nyelinap sendiri bisa hilang rasa lapar itu. Tapi karena merasa diawasi oleh Allah, maka tidak sanggup untuk menjalankan itu, untuk melanggar aturan syariat itu. Itu artinya apa? Membesarkan Allah, kemudian mengecilkan hawa nafsu. Ketika kita membaca Al-Quran, mengecilkan semua obrolan dengan manusia. Tapi yang dibesarkan oleh kita adalah kalamullah. Ketika kita berdiri, salat qiyamul Ramadan, qiyamul lail, seluruh kepentingan hidup duniawi dikecilkan. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyelesaikan seluruh ibadah ini, Allah kok masih terus merintahkan untuk bertakbir. Nanti dari mulai maghrib, besok insya Allah kalau usia kita sampai besok, kita akan bertakbir. Ya kan? Kemudian salat kita bertakbir, qiyamul lail kita bertakbir.
Baca Al-Quran kita bertakbir. Tapi kenapa Allah masih menyuruh terus kita bertakbir? Kenapa? Allah tahu kita sering bertakbir. Maha tahu. Kita sering bertakbir dalam ibadah kita, tapi melupakan takbir di luar kita. Kita besarkan Allah di masjid, di musholla. Kita agungkan Allah ketika kita sedang sujud. Tapi ketika kita di luar itu suka mengagungkan kekayaan, mengagungkan jabatan, kekuasaan, kedudukan. Kita besarkan hawa nafsu, kepentingan dan pikiran kita di atas tikar sembahyang. Ya, memang bertakbir. Tapi di luar itu kita semuanya membesarkan duniawiyah. Masa muslimin, maka kita coba lihat surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha kudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa'idha kudiyatis salat, bila kalian sudah selesai melakukan salat, fantasiru fil ardi, jangan diam saja, bertebarlah di muka bumi ini. Silakan yang ke pasar, yang ke ladang, yang ke pemerintahan, menjadi pegawai pemerintah atau di mana saja, silakan bertebaran. Wabtagu min fadillah, carilah karunia Allah, tapi diingatkan wadhkurullaha katsira, ingatlah sebanyak-banyaknya Allah. Kalau ini dijalankan, Masya Allah, keberkahan Allah yakin akan turun di bumi Indonesia ini. Coba lihat ayat Allah di surat Al-A'raf ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penghuni negeri ini, penghuni rumah ini, penghuni tempat ini, penghuni lingkungan ini betul-betul beriman kepada Allah. Ya, yang dicerminkan semua dari rangkaian ibadah mahdoh kita itu kepada Allah, ya kan? Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka sungguh akan aku bukakan pintu keberkahan dari arah langit dan bumi. Tapi di sini nanti pembahasan yang kedua yang sedikit, yaitu walakin kadzabu, akan tetap kalian tidak tasyakur binikmat, tidak syukur binikmat, tidak digunakan titipan Allah, baik yang ada pada diri maupun di alam semesta ini, baik ayat yang tersurat maupun ayat yang tersirat di jagat raya ini, tidak dipergunakan untuk apa? Untuk mensyukuri nikmatnya. Pada Allah bertanya kepada diri kita, wa fi anfusikum, coba lihat pada diri kalian, ayati banyak sekali ayat-ayatku, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Hanya kehilangan satu saja waktu sedang ada nikmat Allah ini, biasa-biasa saja, tapi ketika kehilangan mata, betapa penglihatan, betapa pentingnya penglihatan itu. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi kita tidak tasyakur binikmat. Kalau seandainya beriman, bertakwa, penghuni negeri ini, insya Allah Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Takbir artinya apa? Membesarkan asma Allah. Membesarkan Allah SWT. Masyaallah muslimin, kemudian komponen tasyakur yang kedua adalah komponen zikir yang kedua adalah tasyakur. Tasyakur itu syukur. Apa itu syukur? Kata Imam Ghazali, syukur itu adalah mempergunakan nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita sesuai dengan kehendak Allah. Apa fungsi mata ini? Apa fungsi telinga ini? Ya, mata, telinga, bibir, ya, lisan. Nah, ini nih yang paling diamalkan Rasulullah adalah lisan. Salamatul
Insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung menjaga lidahnya. Sampai ditarik-tarik Rasulullah lidah itu. Kemudian coba lihat, mohon maaf, mudah-mudahan bukan ibu-ibu di sini, insya Allah. Coba lihat di surat Al-Humajah. Wailul likulli humazzatil lumajah. Celakalah orang yang pengumpat dan pencela. Kemudian lihat kalimatnya itu ada tak marbutah. Tak marbutah itu menunjukkan kepada muannas. Dalam tata bahasa Arab menunjukkan kepada muannas, artinya perempuan. Ya, jangan sampai ketemu sedikit pasti ngerumpi, ketemu sedikit pasti ngerumpi. Habis amaliyah itu habis. Saum Ramadan berpayah-payah itu akan habis amalnya semuanya. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang membuat amal kita sia-sia sehebat apapun. Yang pertama, al-istighal bil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Gajah dipeluk mata, kupan disebar melakukan kelihatan, tapi gajah dipelupuk mata tidak nampak. Kejelekan orang lain sangat hafal, sementara kejelekan diri sendiri tidak tahu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Hisaban yang cermat, yang tidak akan terlewat sedikit pun, yaitu hisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, komponen dzikir yang kedua itu adalah tasyakur bin nikmat, syukur. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaklah kamu berbahagia bila mempunyai hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, dan istri atau suami mukmin yang membantumu dalam urusan akhirat. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, yang terakhir, komponen tasyakur yang ketiga ialah amal perbuatan. Jadi dibenarkan oleh hati nurani kita, iman, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian diamalkan dengan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kemudian kata Imam Ghazali, isti'malu ni'matillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauqi minal isti'anati biha ala maksiyati. Menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk menaatinya serta menjaga agar tidak menggunakan nikmat-nikmatnya itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tasyakur bin nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu itu boleh dikabarkan. Artinya kabarkanlah, silahkan. Punya nikmat ilmu, kabarkan ilmu itu kepada orang-orang yang tidak paham. Sehingga dengan ilmu itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang bodoh yang tidak paham. Punya harta, tebarkan. Makanya kenapa di Ramadan ini dipusatkan zakat segala macam, sebab pahalanya tidak terbatas. Tebarkan. Mudah-mudahan kekayaan kita ini bisa membantu seseorang yang begitu sangat membutuhkan. Punya tenaga, sebarkan. Nikmat dari Allah itu punya tenaga, silahkan tebarkan sehingga bisa membantu orang-orang yang lemah. Ini yang dimaksud dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.